Nurudin MSI yang akan menyampaikan kajian dengan tema dakwah komunitas Muhammadiyah. Waktu dan tempat kami persilakan. Mari kita buka acara pada hari ini dengan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Ibu bapak, keluarga besar PCN dan PCA Kutoarjo, jamaah kuliah subuh ini. Kuliah subuhnya ada 6 ya. Masjid Darussalam Kutoarjo yang saya muliakan. Tema yang diberikan ke saya ini luar biasa. Dakwah komunitas Muhammadiyah. Mas Mahmud ini kayaknya dia nyari masuk di PDM apa. Setelah ketemu ternyata saya adalah ketua lembaga dakwah komunitas LDK. Ini di Purworejo baru ada. Kemarin saya ikut rapat koordinasi wilayah. Kesimpulan yang sederhana adalah sebelumnya saya di Majlis Tabligh, kemudian di Kor Mubalik Muhammadiyah, sekarang di lembaga dakwah komunitas. Kata Ketua LDK Jawa Tengah, bedanya lembaga dakwah komunitas dengan Majlis Tabligh atau Mubalik Muhammadiyah adalah kalau Mubalik itu dai podium, sementara lembaga dakwah komunitas dai tanpa podium. Cuma hari ini saya dikasih podium komunitas, tapi beberapa yang disebut saya nggak berani, Ibu. Apa yang perlu dijawab berat, Bu. Komunitas misalkan Maria, Anda yang berani. Mohon maaf, misalkan komunitas PSK, saya nggak berani itu. Yang
daripada kepanjangan saya begini sama Muhammadiyah. Kenapa kita berMuhammadiyah? Karena nanti di akhirat kita ingin diakui oleh Nabi menjadi pengikutnya. Penjelasannya panjang. Metode dakwah Muhammadiyah, satu, dakwah di lisan. Ya ini di lisan. Dan saya senangnya karena sebagian dianggap ini satu-satunya di Muhammadiyah, ini cuma salah satu dakwah di lisan dengan ceramah, khutbah, diskusi, seminar dan nasihat. Cuman Muhammadiyah memang banyak karena banyak akademisi, banyaknya di seminar. Ini hari ini pengajian pimpinan Aum hari ini ngaji di UMJ Universitas Muhammadiyah Jakarta 3 hari. Saya tadinya ditugasi, terus saya bilang jangan saya, ada yang berderajat yang lain. Kedua, bilhal dakwah melalui perbuatan langsung. Ini yang kita kerjakan. Ini medianya Aum. Maka di Muhammadiyah kalau dulu tidak ada lembaga khusus menangkap lembaga dakwah secara khusus majelis dakwah, hanya kan majelis taklim. Karena di Muhammadiyah semua bagian adalah dakwah. PKU itulah dakwah Muhammadiyah. Maka di PKU itu ada bahkan orang ada tulisan wajib faedah maritu bahwa sedih. Jadi jangan menganggap bahwa yang menyebutkan PKU, jangan menganggap yang menyebutkan dokter. Nanti begitu berobat dokternya bilang kayak gitu, Bu, ini ikhtiar. Dan nanti kalau dokternya kayak gitu kasih tahu ini ikhtiar. Dan dokternya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Yang menyebutkan adalah ibu, ini obat usaha. Dan memang yang adalah Allah, ini adalah usaha. Gitu. Tapi harus usaha. Semua apabila urusan selanjutnya serahkan kepada Allah. Kewajiban kita adalah usaha. Tapi jangan menganggap bahwa sembuh karena obat, sembuh karena PKU, sembuh karena dokter. Enggak. Kenapa? Obat yang sama, dokter yang sama, rumah sakit yang sama, hasilnya beda-beda kan? Selesai. Allah yang menyembuhkan. Terus ketiga, dakwah ditabdil dengan melalui tulisan. Lisan, ilham, ditabdil, tulisan-tulisan. Kita banyak tulisannya. Dan Suara Muhammadiyah adalah majalah paling berumur panjang, paling tua dan sampai hari ini masih ada Suara Muhammadiyah. Karena suka baca Suara Muhammadiyah, baca minimal bagian paling tengah. Oh, Bapak tahu bagian paling tengah Suara Muhammadiyah? Khutbah. Itu saya baca, bahan saya kalau khutbah. Kalau saya lagi tidak sempat bikin materi khutbah, itu saya fotokopi, itu saya baca. Keempat adalah dakwah bil hikmah, menyampaikan seruan secara arif dan bijaksana. Ini gaya dakwah Muhammadiyah. Aum itu adalah dakwahnya Muhammadiyah, ujung tombaknya. Kemudian ini Bu, saya tayangkan video. Saya belum bisa kayak beliau.
bagus Bu, Khairul Anwar, Muhammad Rashid, sama kayak jamaah kita dan namanya cuma dia ini. Ini saya tidak tahu kenapa tiba-tiba suaranya hilang. Dan yang salut mereka hafal juga Bu ayat kursi. Karena dulunya waktu kecil sama ibu bapaknya diajari. Cuma kalau ditanya buat apa ayat kursi biar tidak digigit nyamuk. Nah, ini ya memang di Muhammadiyah belum ada yang kesini. Ibu yang bisa dicoba ini ibu bisa nyoba. Kalau pas mereka ada kumpul-kumpul itu sudah jauh usah banyak bicara. Kalau pas ada rezeki kasih saja mereka, senang banget itu, senang mereka. Makasih Bu Haji nanti. Ya apa kalau ibu belum haji itu doa, kalau ibu sudah haji ya makasih Bu Haji. Tapi jangan pengen ngasih mereka dari panggil Bu Haji. Pengen Bu Haji ngasih mereka. Iya saya tulis punya apa dikasih. Bukan itu. Semoga bukan dia. Saya pernah ngisi satu kajian terus dikasih ya di lampu merah ada truk panjang itu ketemu mereka. Ya yakin mereka orang yang makannya akan bermasalah kan. Terus saya bilang, Mas mau nggak? Mau. Saya kasih mereka betapa bahagianya. Dan dari situ silakan bisa anak-anak yang pada. Jadi jangan dijauhi ya makin parah. Itu Ibu. Jadi ini settingannya nanti Muhammadiyah ngurus begini nih. Cuma sekali lagi Pak Budi saya laporan saya belum mampu menang begini. Makanya saya bilang saya paling menangani komunitas. Jadi komunitas yang biasa dulu di DP kan memang sudah ini. Semarang itu mana? Kendal itu komunitasnya komunitas lansia aman. Jadi mengambil komunitas lansia. Ya lansia kan dia makna lansia. Semua itu. Kalau hari Ahad ngaji pagi habis ngaji habis sarapan senam lansia kan begitu ya itu malah sifatnya besar. Cuman yang ini belum ada yang nembus. Yang nembus ini yang pusat Pak. Dan pusat ada yang dari nembus komunitas motor gede. Iya karena orang pusat punya motor gede jadi datang ke mereka ya kurang lebih sama dengan mereka. Kalau datang ke mereka beda ya masalah ini Bapak Ibu. Pun ini semoga suatu saat nanti kita Muhammadiyah bisa menembus ke sana. Jujur Muhammadiyah ini faktanya memang kita masih agak elitis. Cuma di teman-teman Muhammadiyah yang di Jawa itu yang sudah jadi. Sementara yang mereka tidak lepas. Tapi luar biasa ini Ustaz menginisiasi mau menembus ke sini dan beberapa sudah berani. Yang besar sudah berani. Gitu. Yang besar itu bahkan tahu apa yang mereka gunakan. Kalau mereka mabok itu apa yang mereka gunakan? Pusat tidak tahu. Ya setahu saya Ibu kalau lihat mereka lagi ngumpul terus mereka ngisep. Itu ngisep lem. Yang mereka orang nggak mampu mabok narkoba apa namanya ekstasi nggak berani nggak mampu lagi beli lem. Lem itu kan tambal itu air merek bisa mabok itu. Terus ya kerjanya begitu. Atau hati-hati Bu, Mas Surya atau hati-hati juga naruh cover di itu cover bisa buat mabuk juga gitu. Sedikit belajar pas saya mulai belajar nih karena urusannya begini. Cover bisa buat mabuk, lem bisa buat mabuk. Gitu. Jadi untuk ini naruh itu hati-hati. Jadi kalau di rumah gampang hilang apa? Nah ini agak luas karena bukan cuma ini, tapi salah satunya ini yang kita belum tangani. Ini pengaruh globalisasi, perkembangan fintech khusus IT atau tadi menjadi penyebab utama. Ibu sekarang jauh sama anak-anaknya, tapi setiap saat bisa komunikasi dengan anak-anaknya. Dan saya yakin ibu adalah yang KP-nya wajar dan normal karena ada ibu-ibu datang ke konter HP, datang servis bilang, Mas kok HP saya rusak ya? Kenapa? Anak saya kok nggak ada yang nelfon-nelfonnya? Ternyata setelah dicek bukan rusak, memang anaknya nggak ada yang nelfon. Sibuk meeting.
sibuk segala macam. Makanya ada yang besar hati-hati kepada anak-anak, jangan beri kasih. Kita tidak tahu nanti anak mana yang akan memuliakan kita. Kita tidak tahu anak mana yang akan membantu kita. Karena di Cina dulu katanya ada satu keluarga itu punya 3 anak. Anak pertama laki-laki, ganteng, maunya menjelaskan, sekolahnya pinter, makanya kemana-mana dibawa dan dibanggakan. Ini anak pertama saya, pinter, ranking segala macam. Anak kedua juga begitu, cantik, pinter, SD, SMP, SMA ranking terus. Nah, anak ketiga ini masalah. Karena masalah, kalau dulu orang yang punya cacat, sekarang tidak boleh cacat. Anak berkebutuhan khusus itu pun tidak boleh. Anak istimewa, karena malu, jangankan dipamer-pamerkan, kemanapun dia akan diajak, karena menjatuhkan dari segala yang punya anak yang ganteng dan cantik dan dia anak yang pernah dibawa kemana-mana, di rumah aja. Proses kuliah kita segala macam pinter, bekerja karena pinter, ya kerjanya juga keren. Di perusahaan-perusahaan bonafit orang Cina, bekerja di Amerika, yang satu di Amerika, yang satu tetap di Cina tapi punya jabatan tinggi. Sementara bapak ibunya semakin lama semakin menua, penyakit semakin banyak, ibu bapaknya sakit. Dan sering ibu bapak ini merindukan anaknya yang dulu dibanggakan. Tapi ketika mereka merindukan, anaknya tidak pernah bisa datang. Kalau dihubungi, maaf sedang ada rapat, maaf sedang ini, maaf sedang ada proyek segala macam. Ketika ibunya menangis, ayahnya menangis, dan saya masih kecil yang selama ini diabaikan. Dia bilang, "Mama, papa jangan nangis, tenang, ada Dede." Dan ternyata yang menjaga bapak ibunya di kala tua adalah anak yang selama ini diabaikan. Jadi tidak tahu mana yang paling penting di antara mereka. Ya mungkin yang pertama kedua pun bukan tidak korban, tapi karena sakit sibuknya. Jadi itu sisi negatif ketika anak berhasil luar biasa, sibuknya dayanya abai kepada orang tua. Pengaruh globalisasi ini agak serius, agak ilmiah. Peningkatan interkoneksi, orang menjadi mudah terhubung satu dengan lain. Kita di mana saja, kapan saja. Dulu waktu kita kecil kantor pos. Ini lebaran yang dulu yang laku apa bu, kartu ucapan. Sekarang setelah usuk. Tapi masih ada Pak, katanya biar romantis ini pakai itu. Mungkin nanti Pak Puji kirim ke orang pikir pakai itu biar aneh. Jadi kita pakai begini semua. Pakai ini lebih cepat, tapi memang tidak berkesan itu. Kalau kartu pos kan berkesan banget, ditempel ini pakai senangnya. Terhubung satu dengan lain. Dulu tuh kalau di situ pakai telepon, tapi nggak kelihatan wajahnya. Sekarang video call, wajahnya kelihatan, suaranya kedengeran. Dulu saya waktu masih mondok, kalau kangen telepon, tapi setelah telepon saya bilang dia bikin surat ya. Dan saya sekarang sudah telepon sudah bikin surat. Ya kadang ternyata kalau surat nanti bisa dibaca berkali-kali. Sama ibu saya kayak orang pacaran. Karena kalau kamu telepon selesai kamu telepon selesai, soalnya enggak ini. Dan dulu telepon kan jarang-jarang Pak, mahal. Anak pondok lagi. Peningkatan interdependensi, orang sangat tergantung satu dengan lainnya. Itu adalah ketergantungan ini. Peningkatan persaingan, investasi, produksi, inovasi antar bangsa. Persaingan, ini yang sedang ramai ibu. Kalau yang muda paham, saya nggak tahu ibu paham apa, tapi kayaknya juga paham, kalian juga pakai semua. Ini persaingan antar bangsa. Itu kan sekarang ada persaingan apa di bulan Ramadan ini? Persaingan rebutan takjil. Ini ya seperti di Instagram ini persaingan rebutan takjil antar agama. Orang Kristen ikutan, dan mereka yang tadinya jam 3 pas kita lagi lapor-lapornya, kita kan jam 3 antara hidup dan mati, dia sudah dapat takjil itu, baru digoreng renyah-renyahnya, lah kita sisanya bawa udah keot, olah 3 lainnya, pisau 3 cabenya. Kenapa habis sama mereka? Ini yang lebih ramai Pak. Dan pendetanya juga ikutan komen di gereja. Dalam agama kita toleransi, takjil tidak bisa maksud mereka. Jadi luar biasa, saya
kita hari ini disatukan oleh takjil. Dan orang kita ya ini guyon sebenarnya guyon. Biar ini karena yang kita bilang jangan diambil jatah kalian ini, mereka datang pakai timbang tapi bukan ininya salib. Ya bagus untuk UMKM. Terus apa pengaruhnya bagi Muhammadiyah? Kalau terlambat, respon globalisasi akan menjadi hambatan kemajuan organisasi. Kalau Muhammadiyah tidak mengikuti, terlambat kita. Maka anak-anak muda, Mas Mauludin dan kawan-kawan harus diberdayakan. Karena masa depannya mereka yang akan ini. Ya ini diantaranya kan saya direkamkan dalam rangka merespon. Biar orang yang akan datang bisa dengerin. Ya tapi dia tahu orang boleh dengerin apa enggak. Selanjutnya globalisasi jadi sumber inspirasi untuk pengembangan berbagai bentuk respon terhadap dinamika umat. Muhammadiyah pilih yang mana? Tentu Muhammadiyah pilih yang cepat. Kalau lambat tertinggal ya. Tapi sejauh ini Muhammadiyah dalam hal ini selalu terdepan. Cuma mohon maaf dalam banyak dakwah di media kita ada tertinggal. Muhammadiyah ini kalau ada yang nanya pertanyaan ini nanti jawabannya silakan buka di buku HPT. Dia males orang buku HPT. Sebelum kayak itu suruh buka. Apalagi tanya jawab males. Wong ngisi di ini aja apa namanya? Di media aja yang panjang-panjang males. Sekarang ngisi pengajian cukup 1 menit. Intinya aja, gak usah panjang-panjang. Yang terhormat kepanjangan. Dia lagi intinya aja. Kan gitu bu sekarang. Nah itu diambil oleh teman-teman yang lain. Tapi alhamdulillah sekarang Muhammadiyah mulai menyadari itu. Kita bikin. Ya semoga nanti lembaga dewan komunitas dan kerjasama dengan ini kita bikin. Ini kan kalau saya ngaji begini direkam siapa yang mendengar panjang banget. Dipotong. Di UMK juga sudah mulai potong. Cuman potong kalau nggak ada itu juga bahaya. Gitu. Bahaya potongan. Jujur saya nggak suka dulu ngaji begini direkam itu nggak suka saya. Karena kadang-kadang ini jadi polemik. Baik karena potongannya maupun karena suasananya. Di sini kita bergembira, begitu ditampilkan dalam kondisi yang lain nanti jadi masalah itu. Kayak begini, saya suka nanya sama mahasiswa saya. Kalau biasanya di awal-awal, siapa yang hari ini tidak sholat subuh? Ngacung itu bukannya gitu. Tanya, oh tidak sholat subuh. Kamu kenapa? Kesiangan Pak, jam berapa bangunnya? Jam 7. Nah saya bilang besok kalau bangun jam 7 juga langsung bangun langsung sholat ya. Mereka kaget, emang boleh Pak? Boleh. Ya karena dia bangunnya jam 7. Ih bayangkan kalau ini dipotong, habis saya. Terus saya Atika, Universitas Muhammadiyah Purworejo memerintahkan mahasiswanya sholat subuh jam 7. Habis kan? Sudah kuliah jam 6. Suatu jam 7. Tapi kan maksudnya nggak gitu, maksudnya ya karena jam 7 baru bangun, ya sudah sholat subuh. Besok kan jam 6:30, besok kan jam 6, besok jam 5:30, besok jam 5, besok jam 5:30, besok dia yang azan. Tapi kan menjadi muadzin kan butuh proses Pak, tidak tiba-tiba. Nggak tahu kok tiba-tiba azan malah masalah. Gitu. Ya, dulu aja di pondok saya, pondok sebesar itu ada yang azannya masalah, karena masih belajar. Ini nggak naras kayak duhur-duhur. Asyhadu an la ilaha illallah. Kan harusnya selesai. Tapi karena masih belajar kepanjangan dia. Asyhadu an la ilaha illallah. Ini serius ya. Saking panjangnya bukan sering lupa. Dia pakai nggak marah, memang anak-anak lagi belajar. Gitu. Jadi yang tadi yang saya takutkan, makanya potongan-potongan itu tadi sekarang memang ketika nanti disampaikan potongan-potongan tadi yang buat dan dia tidak salah persepsi. Perubahan pola komunikasi konvensional tatap muka ini konvensional, tradisional.
kalau sisanya main habis saja, yang dengerin bukunya cuma 20 yang paham 10, yang salah paham 13 kan habis kita. Dulu waktu ada yang meninggal di Purworejo itu yang 11 orang meninggal gara-gara minum apa? Namanya minum Purworejo dia minum mabok, oplosan terus meninggal. Kata Pak Ridoyo, Buyon, jangan-jangan kayak ngaji, tapi salah paham. Kenapa? Ya mungkin sekilas. Kan ada ungkapan bahasa Jawa, urip iku mampir mobil, sama ini, gitu lah. Ya kan itu. Jadi harus ada penjelasan. Inilah bukunya ngaji. Urip itu mampir mobil terus. Bagaimana respon Muhammadiyah? Muhammadiyah perlu menyadari perlunya pengembangan pola-pola komunikasi baru dalam berdakwah. Ya ini yang ada respon nih. Maksudnya ini direkam, ditampilkan. Tapi nanti silakan yang menarik-menarik dipotong, yang menarik jangan. Dan yang motong kita, jangan orang lain. Orang lain motong malah sengaja untuk menjatuhkan kita. Saya kalau melihat video di bawahnya ribut, komentarnya macam-macam kayak pinter-pinter gitu. Masa selevel Profesor Kuda Shihab yang ahli tafsir dikomentari, orang yang ngaji aja nggak bisa. Ya tapi resikonya sekarang Pak. Makanya sekarang Muslim juga nggak boleh baper. Tapi saya belum siap untuk begitu. Profesor Kuda Shihab itu kurang apa coba? Tafsir ahli tafsir Indonesia. Dia komentar orang-orangnya baru belajar apa masa gitu bayangkan. Gus Baba, Ustaz Ali Hidayat, dia komentarnya makanya luar biasa, kupingnya tebel mereka. Ya ini kabar dari Ibu, pengguna internet seluruh dunia 3 miliar. Sudah 2014, 3 miliar itu yang 70 ini hadir di sini. Karena kan pengguna HP semua ini. Sekarang kan tanpa HP dunia rasanya sepi. Begitu ini kuotanya habis, udah kita. Walaupun kita orang zaman dulu, udah kita dari mana sekarang. Kita kan zaman dulu ini Bu. Kan generasi makan ayam karena 2 kejadian ini. Kita ini kan makan ayam karena 2 kejadian. Satu, ayamnya sakit. Baru bapak kita sembelih, kita makan ayam. 2, kita sakit. Baru makan ayam. Yakin? Kami anak-anak kita sekarang sehari 3 kali ayam terus, pagi goreng, siang geprek, malam kenyang. Habis mau tidur meser. Tapi bedanya kita yang dulu makan ayam kampung, gede, hitam, alor. Nah kalau sekarang lekor itu tak lekor. Lekor itu di kandangnya ada motor gitu kan. Lekor yang kelakuan kayak lekor dan ikut-ikut aja sudah lekor. Sekarang kena dikit mulas. Karena ini penting dulu kan memakan kuat udah mandi dilewati. Mana sekarang mandi hujan jangan mandi, dulu bukan mandi kok. Hujan-hujanan, kita kan dulu kalau hujan-hujanan semua. Makanya kita kuat sekarang jangan hujan-hujan nanti sakit, lemah. Itu Ibu. Kemudian internet kita, aplikasi internet yang paling digunakan adalah browsing, email. Dan ini data. Kita nggak perlu izinkan. Apa yang bukan Muhammadiyah? Perlu melakukan pengembangan layanan data berbasis internet, terutama pemanfaatan aplikasi web dan sosial media untuk mendukung kegiatan dakwah Muhammadiyah. Kayak tadi kalau kita sudah mulai walaupun belum maksimal. Ini perkembangan teknologi ibu ngalamin kan yang kayak gini? Itu telepon yang masih pakai ini kabel, terus naik HP. Ibu pernah punya semua HP Nokia. Jadi kalau melempar anjing mati 3 pengguna. Sekarang yang ini smartphone. Cuma kalau nggak hati-hati, phone-nya smart, kitanya nggak smart. Hati-hati, pinteran HP-nya dibanding kita. Dan ini data aja data. Apa yang perlu Muhammadiyah lakukan? Itu yang bahasa kita adalah apa yang perlu Muhammadiyah lakukan. Muhammadiyah perlu menggunakan aplikasi mobile berbasis berbagai platform kafe cerdas. Itulah ada Bu, ada Jawa, Nusantara Islam, coba nanti gitu. Program dari Muhammadiyah, website, sosial media, KTM atau KTM
bagi penyelenggara juga gitu, ini terlalu jadul, karena begitu, tidak menarik. Terus ini program dari Muhammadiyah sosial media ini, radio, masih suka dengan radio ibu? Saya masih. Kalau pas naik mobil daripada sepi, yang saya dengerin radio Surya Suara Kemana. Sekarang Surya UMC. Ini bu, ya ibu kalau sambil masak, sambil dengerin radio itu, ada efek di 100,10 apa namanya itu, TV Muhammadiyah, yang kita punya TV, gitu ya. Nah sekarang pengertian dakwah, media dakwah dapat dibagi dalam stok media dan cut media. Stok media adalah metode dan pendekatan dakwah digunakan dalam akidah dakwah. Metodenya, sementara adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat, juga dimaknai sebagai instrumen. Jadi alatnya apa? Jenis media, kata al-bayani, media terdiri dari media dakwah dan media non-materi. Agarnya dalam bahasa lain dapat disebut hal media dan sub media. Sudah lagi terlalu serius. Media dakwah dijual ilmu komunikasi, media terucap, media yang mengeluarkan bunyian yang dapat didengar dari barang seperti radio, telepon, smartphone dan lain sebagainya. Ini yang kita senang, jadi sambil masak, ibu bisa dengerin itu. Media tulisan, media dengar dan pandang, media dengar pandang bisa dilihat dan bisa didengar. Media tradisional dan modern. Media tradisional adalah media tanpa teknologi komunikasi modern ini. Media modern adalah media dakwah yang disertai dengan penggunaan teknologi komunikasi dan informasi modern ini hybrid, blended. Kita ngaji ini, saya datang, ibu dengarkan, bapak dengarkan, ini tradisional, tapi blended, hybrid, karena direkam, ada modelnya dikit. Prinsip pemilihan media, tidak ada satupun media yang paling baik untuk dakwah, tidak ada. Silakan sesuai masing-masing. Yang seperti ini jangan ditinggalkan. Yang seperti ini jangan ditinggalkan. Tapi kalau meninggalkan media begini, kita ditinggalkan jamaah. Media yang dipilih sesuai dengan tujuan dakwah yang tidak dicapai. Siapa yang tidak dicapai? Orang tua, anak-anak muda, segala macam. Media yang dipilih sesuai dengan sifat materi. Ini ketika cara penyampaian media. Prinsip penggunaan media ini kan cuma gantian saja. Sekarang saya menyampaikan sejatinya bapak juga adalah gantian. Jangan khawatir, penggunaan media dakwah bukan dimaksudkan mengganti pekerjaan yang berkejanji, mengganti peran dari tidak. Yang agak was-was hari ini guru dan lain sebagainya. Kalau masalah pinter-pinteran hari ini, murid gak perlu guru, gak perlu dosen, karena ada yang lebih pinter dari dosen dan guru. Bukan cuma lebih pinter, lebih asik. Satu, pokok ngerti, nanya apa saja ngerti, kan lebih pinter daripada guru dan dosen. Kedua, gak pernah marah. Dosen marah terus, guru marah terus, apalagi ustaz, dikit neraka. Akhirnya banyak yang lari. Sementara Google tidak pernah bahas neraka. Apa yang kita tanya, dia kasih tahu, walaupun seringnya salah juga. Google Map, saya tidak yakin dengan Google Map. Kalau saya masih ada orang yang saya tanya orang. Kalau sudah tidak bisa baru saya pakai Google Map. Sendiri nyasar sama istri makin nyasar. Dan ternyata emang hasil penelitian perempuan itu tidak bisa baca itu. Ngomong lurus malah belok kanan, kan jadi. Makanya ada para psikolog jangan serahkan Google Map ke ibu, bikin berantem. Soalnya itu isinya yang ini.
Setiap media memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, silakan kita pakai. Cuman sekali lagi kali ini yang seperti ini dipertahankan, yang rekaman diikuti, potong-potong karena tidak menarik kalau terlalu lama. Dan ada tulisannya, ada kata-kata yang lain. Sekali lagi, Muhammadiyah sudah mulai muncul walaupun masih kalah dengan yang lain. Mengapa internet untuk dakwah? Sebab kalau kita tidak menggunakan internet, kita akan tertinggal. Bapak Ibu, waktu yang dibutuhkan untuk mencapai 50 juta pengguna pakai radio butuh waktu 38 tahun. Pakai radio 38 tahun baru bisa 50 juta orang dengerin. Pakai TV 13 tahun. Pakai internet 4 tahun 50 juta. Jadi lebih banyak yang dijangkau. Ya ibu yang sering dipakai, ya kalau yang sepuh banget, ininya cuma buat telepon, 5 telepon anaknya. Kalau yang agak muda dikit, 5 telepon dan telepon anaknya, gitu kan. Kalau yang agak muda lagi, buat WA-an. Yang muda lagi, main Facebook. Yang muda lagi, Instagram. Yang muda lagi, Twitter. Jadi pengguna Twitter juga secara usia beda-beda. Kalau ibu ke atas, Facebook senangnya, Instagram kurang senang. Jadi masing-masing ini. Nah, tapi apapun paling cepat lewat ini. 4 juta 50 tahun, saya 50 juta 4 tahun. Bahkan sekarang bisa lebih cepat kan. Maksudnya menjangkaunya itu loh. Dan di sini kita sudah kayak satu kampung. Apa yang terjadi di Amerika hari ini kan langsung ke sini dan tidak kita komentar. Di Indonesia apa yang terjadi hari ini langsung ke hari ini kita komentar. Kalau nonton ini kan saya komentar, menonton aja. Ini kita komentar, kita berantem bareng. Saya dulu suka komentar awal-awal, lama-lama malas. Dan dulu semangatnya begini, amal kamu. Pokoknya kalau ada yang beda tidak sesuai, harus kita sampaikan. Jangan suka ada yang beda-beda sama kita nih, masalah banyak hal. Waktu masih almarhum Profesor Yunahar masih bahasa Jawanya masih kisah nih kan? Ya suka. Saya kisah termasukkan apa ini? Dia masih hidup lah di dunia. Beliau ditanya, Ustaz, ini kan di media ini banyak yang tidak sesuai dengan syariat Islam, banyak yang mungkar. Bagaimana cara kita menolaknya? Apakah semua harus dikomentari? Kata beliau, ya kalau dikomentari kita nggak bisa ngapa-ngapain, komentari terus. Ya sudah semangat kita aja, sebisa kita. Jangan cuma komentari, capek. Ya yang semangat dalam tinggi ya silakan. Saya komentari kok di atas hidup ikutan komentar saya lama-lama. Tapi tidak ada ini ya, kan kan semua orang ngomong. Ya bayangkan kalau saya kita sikap, maka tafsir di komentar hanya nggak bisa ngaji kan itu gimana? Jika Facebook adalah sebuah negara, jumlah penggunanya akan menjadi negara ketiga terbesar di dunia dan 2 kali kurang penduduk Amerika. Saking banyaknya pengguna Facebook. Di antaranya ini, ibu-ibu ikutan Facebook semua. Nah, ini Bapak Ibu pesan Syekh Qaradawi. Isi dari jawab tetap tentang tauhid, tentang ibadah, tentang muamalah. Tapi yang berubah adalah medianya. Yang paling tenar di media Ustaz Khalid Basalama, Ustaz Syafiq Basalama, Salafi, Musbaha NU Muhammadiyah, Ustaz Adi Hidayah. Tapi tetap banyak yang Salafi, yang Muhammadiyah siapa? Ustaz Adi Hidayah, pokoknya yang paling diandalkan Ustaz Adi Hidayah. UMP undang beliau untuk milad tahun kemarin Pak 2023, cuma 2 bulan sebelumnya tidak bisa karena padatnya acara. Terus undang lagi setelah itu untuk nanti semoga pas milad UMP bisa hadir. Dia baru jawab terima kasih, tapi nanti kita lihat ini yang baru itu belum ini padahal masih Oktober, tapi padatnya jawab jadwal beliau. Semoga kalau ibu pengen nanti langsung lain Ustaz Adi Hidayah, doakan semoga bisa datang ke UMP
ini datang ngaji. Ini ngaji konvensional, ngaji tradisional. Mau bahasanya ngaji desa. Datang ketemu gitu kan. Kalau yang ini kalau yang cerdas ibu cari. Silakan cari siapa ulama yang ibu sukai. Ini di sini ada Pak Amin. Silakan Pak Amin. Sudah dari Hidayat. Siapa lagi? Ustaz Fatur Rahman Kamal. Siapa lagi yang Muhammadiyah? Agak angel ya. Ya udahlah, kayak kalau semua aja. Ustaz Iqan, Ustaz Yus, Ustaz Hermawan. Itulah kalau semua aja. Itu lain. Tiap-tiap hari lain. Dan gaya mereka jawabannya masing-masing beda-beda dengan gaya masing-masing itu. Kaliman dengan gayanya Pak Rocky, Pak Yus, Pak Hermawan. Saya ya jangan suruh sama, memang begitu gayanya masing-masing. Terus membaca dan mengikuti update tulisan dan selama para ustaz dan ustazah. Belajar bahasa Arab online kalau mau silakan. Ya kalau mau usahakan. Download kitab-kitab referensi. Nah ini sudah serius. Yang download nanti baca sendiri. Terus satu jadi produk apa namanya tadi konsumen. Kedua menjadi distributor. Share, itu kan senang share. Saya tuh mohon maaf, sering dapat share itu dari orang sepuh yang sudah pada pensiun. Itu banyak share-nya kok. Kadang-kadang kalau di video segala macam tiap kali ini, gitu. Ya kan memang, ya itu yang bisa dilakukan, share segala macam. Dan kan kalau itu kan ada kelompok ini, dalam sholat tahajud nih, bangunin gitu kan. Terus ya ini, jadi tadi konsumen, kedua distributor itu nge-share. Tapi dibaca dulu, jangan asal ngirim aja. Ketiga menjadi produsen. Nah jadi produsen itu ya ini lembaga dakwah, nanti pabrik produsen Papua. Ini seperti ini jawabannya. Dan insya Allah nanti panen royalti dari Allah. Mansana sunatan khairin rubi'a alaika falahu ajruhu. Atau lebih gampangnya mansana sunatan hasanatan falahu ajrun. Siapa yang memulai sebuah kebaikan, maka dia dapat kebaikan itu seperti orang yang melakukannya, pahalanya. Tantangan pendayakan IT ini sudah bisa dibahas. Jadi tadi Bapak Ibu untuk kajian ada yang tradisional seperti ini dan harus ada yang modern, dan alhamdulillah kita sudah mulai ke sana. Walaupun belum maksimal tapi sudah mulai. Aum sudah mulai banyak yang bikin video ini kan untuk dikonsumsi tempatnya masing-masing. Dia PKU bikin video untuk PKU, UMP bikin video untuk UMP, SD begitu. Pertama kali dia untuk konsumen masing-masing, nanti berkembang konsumen SDM, nanti berkembang PDM, nanti semua ini kita bikin. Jadi nanti kita mewarnai. Selama ini Dakwah Muhammadiyah luar biasa, tapi hari ini kita agak keteteran di dunia media sosial. Yang lain lebih rajin. Ada kata Pak Muklas itu ketua MPI pusat dan rektor UAD, kata beliau itu yang mengerjakan IT kajian-kajian lain itu kebanyakan juga alumni kampus kita. Cuman dulu memang tidak begitu diberdayakan. Maka anak-anak kita berdayakan agar dakwah bisa menyesuaikan dengan zaman. Dan tadi beberapa komunitas, semoga kita bisa lebih luas daripada ini. Banyak komunitas itu, yang komunitas yang elit, komunitas yang menengah, komunitas yang marginal, petani, nelayan segala itu marginal, dan yang paling marginal tadi anak-anak pas segala macam. Semoga kita bisa menuju ke sana. Dan yang berminat tadi sama-sama ke sana, pahalanya yang lebih besar. Demikian jam 7:02 menit. Nasrul Jimau Abdul Walid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kajian pada pagi hari ini. Kami ucapkan jazakallahu khairan katsiran. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Informasi sebelum kami tutup kajian pada hari ini. Yang pertama adalah infak terkumpul
Rahayunisi PA Penasihat PC Aisyah Purworejo. Demikian agenda kajian pada hari ini. Semoga mampu mengawali ibadah puasa Ramadan pada hari ini. Mari kita tutup kajian dengan bacaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi tentang dakwah komunitas, ini sifatnya usul atau masukan Pak Semin. Tadi Ustaz menyampaikan masih belum berani kalau misalkan menghadapi komunitas PAN, komunitas PSK dan sebagainya. Program itu sebenarnya di PTM Kota itu sudah ada, hanya eksekusinya memang belum, tapi sudah ada programnya. Karena di sini kan tidak ada di benar-benar diungkapkan apa yang secara sudah ada, tinggal nanti bagaimana prosesnya nanti. Saya mengusulkan untuk segera memberikan masukan. Jadi misalkan kita akan dakwah di komunitas PSK. Mungkin kalau kita sendiri lagi-lagi bisa jadi fitnah gitu kan. Mungkin orang mencurigai dan sebagainya. Nah itu mungkin bisa kita siasati dengan kita mengajak orang lain. Nah, orang lain itu yang pertama mungkin istrinya. Nah, istri tidak ada. Jadi di sana pendekatannya akan lebih baik karena di sana kan komunitasnya kebanyakan memang wanita yang ada di sana. Jadi kalau kita mengajak istri, pertama menjadi fitnah. Kedua mungkin dalam pendekatan bisa lebih humani. Syukur kalau misalkan kita ada orang yang memang mungkin sudah sadar pernah terjun ke dunia hitam seperti itu, dan itu kita ajak untuk mungkin juga bisa menyampaikan pesan-pesan yang lebih mengena. Kemudian di komunitas PAN misalkan, selama ini yang saya tahu yang sudah aktif melakukan pendekatan ke arah sana itu dari teman-teman kita jamaah tabligh. Nah, di situ memang menurut saya itu perlu pakai tahapan. Jadi tidak serta-merta pertama langsung mengajak sholat, mengajak itu menurut saya agak tergesa-gesa. Meskipun itu baik-baik saja. Tetapi kalau misalkan kebetulan digambarkan di video itu, mungkin pendekatan bukan dari Pak Nas, tapi kan mungkin kita datang bawa makanan, bawa minuman yang termasuk bukan minuman keras, tapi misalkan dengan makanan-makanan kecil lah. Dan dia ngobrol itu sambil memberikan sesuatu. Saya kira itu pendekatan awalnya seperti itu. Kalau bahasa Jawa Tabligh namanya jabat hati. Kalau hatinya sudah dekat, nanti kita akan mudah memberikan masukan. Tapi kalau kita tiba-tiba datang langsung ramah mendakwah, bisa jadi mereka akan lari dan mungkin seterusnya dia tidak akan mau lagi. Oleh karena itu, ini termasuk nanti di wilayah stasiun. Saya kira tidak kita punya program itu, mudah-mudahan nanti bisa terlaksana. Kalau yang sudah terlaksana di wilayah itu ada dakwah komunitas Nabi, itu sudah jalan. Tapi di sana tidak ada masalah. Kalau sendiri di sana ada yang mengatur, ada yang mengawal, segala macam. Tapi yang tantangan menurut saya yang disampaikan Pak Nas itu memang di lingkungan PSK, di lingkungan PAN itu memang tantangannya cukup berat. Tapi menurut saya sudah disampaikan, mudah-mudahan bisa dimasukkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini masukan Ibu jadi tidak perlu dijawab, tapi tadi yang perlu ditanggapi, ya saya setuju, ya kan mereka itu nggak usah datang itu buat drama, nggak usah. Ya yang tadi akan tadi nggak usah sesuatu. Ya nanti misalkan Ibu titik keladis atau kemana, apa ada di ladis ada khusus untuk jawab ke mereka nanti kepada itu saya setuju. Dan mereka itu nggak usah ngomong apa-apa dulu, datang aja bawa makanan minimal. Kalau mereka kita misalkan minumannya bukan minuman itu pertama begitu. Jadi pahalanya sudah luar biasa. Nanti lama-lama bertahap dan banyak sejarah bahwa kalau mereka sudah hatinya kena, mereka mengangkat di yang sebelumnya sudah ini
nanti bisa kita inikan. Terus tadi Bapak Ibu untuk yang anak-anak, iya kita sentuh dulu ya apa yang kita punya, sudah tidak usah banyak bicara, kita datang nanti kita inikan. Insya Allah nanti kalau ada alokasi khusus misalkan hadis, maka bisa kita datang, siapapun bisa inikan. Cukup di koridor. Terima kasih Pak masukannya Pak. Dan yang tadi untuk PSK satu saat karena saya masih saya tidak pernah lihat tapi saya pernah masuk warung kopi kehujanan, tiba-tiba pelayannya anu, jadi saya agak mendingan kehujanan saya daripada di situ. Dan saya keluar atas aku itu juga sekedar berbagi dan semoga Muhammadiyah semakin bergerak lincah mengikuti zaman dan semua tanpa terbatas itulah jadwal Muhammadiyah dimanapun. Selama ini ya kalau begini sih semua lembaga, semua ormas mengurusi betul, tapi yang itu yang jarang. Dan kalau sudah berjalan cuma beberapa persoalan ada ulama kiai yang hanya spesial ngurusi ini, tapi kan baru kiainya sudah tidak ada sudah. Nah kita Muhammadiyah dirancang agar berkesinambungan. Dan tentunya tantangannya besar dan insya Allah nilainya itu lebih besar. Demikian Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kajian pagi hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Dari saya, jika ada salah kata dari awal hingga akhir, mohon maaf sebesar-besarnya. Mari kita tutup pada kajian kali ini dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya